Baik, Shalom kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai persamaan kuadrat yang diselesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, coba perhatikan di sini ada contoh 2. Ini contoh pertama, ini contoh yang kedua, ya. Kalau contoh yang pertama ini adalah persamaan kuadrat dengan nilai A sama dengan 1. Ini nilai A nya 1, kalau nggak ditulis itu 1. Kemudian contoh yang kedua ini adalah nilai A nya sama dengan 5. Jadi bedanya contoh 1 dengan contoh yang kedua adalah letaknya di nilai A. Di sini nilai A nya 1, di sini nilai A nya sama dengan 5. Kemudian ada sedikit perbedaan cara mengerjakannya. Oke. Nah, kalau contoh soal yang satu ini sudah pernah kita bahas, dan ini juga merupakan tugas pada pertemuan sebelumnya, dan saya pikir kalian masih ingat, atau kita bahas lagi sekarang. Contoh yang pertama ini kita kerjakan ulang lagi, ya. Nah, x kuadrat dikurang 6x sama dengan 16. Jadi 16 nya pindah ke kanan menjadi positif. Kemudian x kuadrat dikurang 6x ditambah setengah dari koefisien x, ya, berarti setengah dari min 6 lalu dikuadratkan sama dengan 16 ditambah setengah dari minus 6 lalu dikuadratkan. Kemudian x kuadrat dikurang 6x tambah setengah dari min 6 min 3 kuadrat 9 sama dengan 16 tambah 9. Di x ini difaktorkan menjadi x minus 3 kuadrat sama dengan 25. Maka x minus 3 sama dengan akar dari 25, maka x minus 3 sama dengan plus minus 5. Setelah itu x sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8, atau x sama dengan 3 kurang 5 sama dengan minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 2 dengan 8. Nah, ini adalah contoh soal atau materi pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, gimana dengan contoh soal yang kedua? Letak perbedaannya tadi ada di nilai A. Nilai A nya ini 1, kalau ini nilai A nya sama dengan 5. Maka kalau ketemu soal seperti ini, semuanya ini langsung kita bagi 5, ya kan? 5x kuadrat dibagi 5, ya x kuadrat, kurang 30 x dibagi 5 sama dengan 6x ditambah 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, sekarang nilai atau koefisien dari x kuadratnya atau nilai A nya sudah sama dengan 1. Maka ini kita kerjakan sama dengan cara contoh yang pertama. Di x kuadrat dikurang 6x sama dengan minus 5, positif 5 pindah ke kanan menjadi negatif 5. X kuadrat dikurang 6x ditambah setengah dari koefisien x kuadrat sama dengan negatif 5 ditambah dengan setengah dari koefisien x lalu dikuadratkan. Nah, setelah itu x kuadrat dikurang 6x ditambah setengah dari min 6 min 3 kuadrat sama dengan 9 sama dengan minus 5 ditambah 9. Maka x kuadrat kurang 6x tambah 9 sama dengan 4, ya. Maka ini kita faktorkan x kurang 3 kuadrat, ya, sama dengan 4. Maka x kurang 3 sama dengan akar dari 4. X kurang 3 sama dengan plus minus 2. X sama dengan
3 tambah 2 sama dengan 5, atau X sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 5. 5p kuadrat kurang 30p dikurang 18. Ini kita bagi 5, sehingga 5p kuadrat dibagi 5 sama dengan p kuadrat. 30p dibagi 5, 6p dikurang 18 per 5 sama dengan 0. Maka p kuadrat dikurang 6p dikurang 18 bagi 5 itu 3,6. Jadi 3,6 sama dengan 0. P kuadrat dikurang 6p sama dengan positif 3,6. Maka P kuadrat dikurang 6p ditambah setengah dari koefisien P min 6 kuadrat sama dengan 3,6 ditambah setengah dari min 6 kuadrat. P kuadrat dikurang 6p setengah dari min 6 min 3 kuadrat sama dengan 9, 3,6 tambah 9. P kuadrat dikurang 6p ditambah 9 sama dengan 12,6. Maka ini kita faktorkan menjadi P kurang 3 kuadrat sama dengan 12,6. Maka P kurang 3 sama dengan akar dari 12. Nah, untuk mengerjakan atau untuk mengatakan boleh kalkulator. Akar dari 12,6 sama dengan 3,549. Saya ambil 2 desimal saja, 2 koma, maka 549 kita bulatkan menjadi 3,55 ya. Jadi akarnya adalah, akar dari 12,6 adalah 3,55. Maka P kurang 3 sama dengan plus minus 3,55. Setelah ini P sama dengan 3 pindah ke sebelah ininya, min 3 nya pindah ke kanannya, 3 ditambah 3,55 sama dengan 6,55, atau P sama dengan 3 dikurang 3,55 sama dengan negatif 0,55. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 0,55 dan positif 6,55.